Pagi, Pak. Kamera dan mikrofonnya boleh dinyalakan. Sebentar ya. Nah, terus buat yang sudah bergabung ya, silakan nyalakan juga Android Studio-nya. Ya, mikrofonnya boleh di-off kan. Kameranya di-on kan ya. Nah, bagi yang sudah di laptop, sambil juga menunggu teman lainnya berkumpul lengkap di Microsoft Teams, kalian boleh nyalakan dulu Android Studio ya. Boleh dibuka Android Studio-nya. Oke, saat ini baru bergabung 26 orang ya. Seharusnya ada 30 orang. Oh, sorry, harusnya ada 40 orang nih. Masih 20 orang belum join. Apa yang dimaksud? Sekali lagi kalau sudah buka laptopnya, buka Android Studio-nya. Nah, karena itu memang loadingnya agak lama, jadi pas nanti kita udah coba, biar kalian bisa langsung mengikuti arahan dalam perkuliahannya. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi sambil menunggu yang lain ya, barangkali masih ada yang mau join. Itu ada yang masalah nggak kemarin di instalasi aplikasinya? Untuk terutama waktu menginstal APD ya, Android Virtual Device. Itu Oreo 26, Oreo ya API level yang 26 ya, itu seharusnya tidak masalah kalau kita membuat new APD ya, new Android Virtual Device. Tapi kalau ada problem biasanya ketika menambahkan device baru, jadi create new APD seperti itu, misalkan tombol yang ditekan, itu biasanya kalau ada masalah muncul HAXM installed failed, misalkan seperti itu di sebelah kanannya ya, berwarna merah. Nah, itu bisa diantisipasi dengan beberapa trik kalau kalian searching di Google ya. Misalkan ada beberapa yang agak kesulitan menginstal HAXM-nya. Maka yang dilakukan adalah men-setting dari BIOS. Jadi masuk ke BIOS, kemudian itu harus di-enable virtual enable virtualization. Itu harus dicontreng ataupun dibuat enable. Setelah itu baru dia tidak akan ketemu atau muncul error itu di HAXM-nya tersebut. Nah, beberapa kemarin ada yang sudah menanyakan dan saya sudah kasih informasi seperti itu dan sepertinya sudah berhasil ya. Jadi membuat APD-nya sudah tidak ada masalah. Nah, nanti kita tinggal bisa mencoba beberapa kegiatan praktiknya. Waktu terakhir kalian di kelas ini sudah membuat yang Say Hello kalau nggak salah, sudah mulai membuat project itu ya, tapi masih baru new project saja. Gimana Mas? Itu kelas kalian ya, yang new Say Hello itu? Di kelas kalian ya? Ya, oke. Iya, Pak. Oke, sepertinya sudah semua bergabung, jadi kita coba mulai ya dari Android Studio. Nah, nanti saya coba share screen tampilannya. Ya, beberapa tadi sudah ada proses melakukan recording ya, coba nanti saya juga buat recordnya juga.
Oke, sebentar saya coba share screen dulu. Oke, kita sekarang coba di Android Studio ya, coba saya share screen ya, tampilan layarnya. Kita udah langsung di project Hello atau Say Hello yang kemarin kalian buat itu ya, kita posisinya di situ. Ya, jadi tampilannya dari sini ya. Nah, seharusnya setelah kalian membuka project terakhir ya, atau paling tidak kalau misalkan dalam posisi close project, coba perhatikan sama-sama. Jadi waktu kalian close project itu mungkin tampilannya adalah di home screen-nya ya. Nah, sehingga kalian bisa buka langsung project yang tinggal pilih dari sebelah kiri box-nya untuk membuka project yang sudah pernah dibuat sebelumnya, yaitu project Say Hello yang seperti ini tampilannya. Nah, kemarin kita tidak lanjutkan pada posisi ini karena waktu terakhir kita bahas, kalian men-setting pada posisi ini, APD Manager ya. Nah, di APD Manager, kalau perhatikan, mohon maaf, jadi seharusnya kalian sudah ada posisi sekarang adalah salah satunya menggunakan API level 26 ya, ini salah satunya yang kalian harus punya. Jadi kalau misalkan ada beberapa ya nggak apa-apa. Jadi harapannya adalah ada satu virtual device yang sudah menuju ke API level 26, jadi menggunakan Oreo. Biar lebih mudah, jadi saya sengaja pilihkan yang versi agak di tengah-tengah ya, tidak terlalu bawah dan tidak terlalu yang posisi atas. Nah, untuk memastikan lagi di Oreo 26 apakah terinstall sudah bagus atau tidaknya, itu boleh diklik pada posisi Edit Disk APD. Nah, pada posisi ini seharusnya yang dimunculkan adalah keterangan di bagian kolom kanan sebelah sini. Nah, ini harusnya sudah terlihat ya. Kalau seperti yang saya bilang kemarin, kalau ada yang tidak sesuai dengan tampilan di layar, kalian boleh interupsi ya. Jadi di sebelah kiri akan kelihatan ada APD name yang kita buat, itu boleh diganti apapun namanya ya, Oreo, My Oreo, atau apa saja, itu boleh. Dan ikuti settingan yang ada di secara default yang dia miliki, sudah tidak perlu dirubah-rubah. Nah, yang paling penting dari apa yang dilakukan dalam virtual device yang kita buat adalah di posisi kanan ini tidak muncul error. Jadi tidak ada tanda merah sebagai pengingat bahwa ada kesalahan dalam proses instalasi ataupun ada file yang kurang. Jadi benar-benar clean di area putih di sini. Nah, itu artinya apa yang nanti kita akan buat, kalaupun nanti program yang kita sudah selesai kerjakan akan kita coba, itu tidak akan mengalami masalah seharusnya jika dijalankan melalui virtual device Oreo yang kita buat ini. Nah, ini cara kita untuk menguji apakah instalasinya sudah bagus ataupun belum di APD-nya. Nah, kemarin kan ada beberapa teman kalian yang kelihatan di sini masih merah. Ada tulisannya di box putih ini HAXM biasanya paling sering ya. HAXM error. Nah, itu bisa dicari solusinya dengan menginstal HAXM-nya. Kalau berkali-kali instalasi HAXM-nya nggak berhasil, maka bisa dilakukan melalui setting konfigurasi pada BIOS. Nah, dari BIOS tinggal dilakukan proses enable pada konfigurasi, cari enable virtualization ya. Itu di kata kuncinya boleh digunakan seperti itu, virtualization ya, untuk membuat HXM-nya itu bisa berfungsi di dalam virtual device ini. Nah, kalau udah ada masalah, oke, tidak perlu disetting apa-apa lagi. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah bagaimana membuat layout-nya. Nah, mungkin di antara kalian di sini munculnya ada dua ya, ada putih dan biru. Itu adalah blueprint-nya.
Nah, tapi yang saya ingin ke kalian lakukan adalah coba keep yang putih saja. Cara menghilangkan yang birunya adalah, coba sama-sama bisa lihat, ini ada area icon berwarna biru ya, kalau disentuh judulnya adalah Select Design Surface. Nah, itu tinggal diklik Select Design Surface. Nah, kita pilih yang desain saja. Jadi, defaultnya adalah desain plus blueprint. Nah, kita pilih yang desainnya saja. Maka dia akan memunculkan area untuk kita membuat desainnya saja. Silakan coba di setting dulu. Sudah ketemu tidak yang saya maksudkan? Sudah, Pak. Ya, select design surface ya. Nah, di sini ada tulisannya Hello World ya. Tulisan tengah-tengahnya Hello World. Ini saya nggak akan pakai dulu, kita delete ya Hello World yang ada. Caranya adalah klik elemen atau objek yang sudah ada di desain. Itu boleh digedein dulu atau dikecilkan ya sesuka kalian ya. Untuk puas misalkan melihat tampilannya. Nah, nanti sewaktu-waktu dibuat kecil lagi di apa namanya? Zoom in ya, atau sorry, di zoom out dikecilkan lagi. Itu boleh. Jadi bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, Hello World-nya ini diklik pertama kali, diklik dulu dengan sekali klik ya. Kemudian tekan tombol delete di keyboard. Bukan backspace ya, delete, tombol delete. Jadi kalau kalian biasanya menghapus itu pakai backspace. Nah, jadi saya juga bisa bedakan mana tombol yang harus kalian klik ya. Jadi saya akan informasikan tekan tombol delete. Berarti yang kalian klik adalah tombol delete, bukan tombol backspace. Oke, klik tombol delete-nya di keyboard sampai objek itu hilang ya. Nah, kemudian boleh dikecilkan lagi tampilannya biar kelihatan area penuhnya. Saya fokus pada atas, pojok kiri atas ya. Di sini nanti kita fokus. Nah, kita misalkan mau membuat sebuah layout ya. Misalkan mau memasang sebuah label. Nah, coba perhatikan di palette di sebelah kiri ini. Ini adalah kumpulan-kumpulan objek yang bisa kalian gunakan. Coba bisa ditemukan dulu. Ada common, ada text, ada button ya, dan sebagainya. Nah, posisinya coba pindah ke common ya, ke common dulu cari. Nah, di situ ada text view, ada button, ada image view. Nah, ini yang sering-sering digunakan itu adalah common namanya ya. Yang sering dipakai. Nanti beberapa yang kita akan pakai mungkin dia akan menempatkan pada bagian ini. Yang umum digunakan common itu. Nah, saya akan menaruh sebuah label ya, bukan text box. Jadi bedakan antara text box dengan label ya. Label itu sama artinya text view, jadi tulisan yang muncul text view. Kalau teks yang bisa diisi itu namanya kalian boleh pilih yang plain text, password itu ada di teks tempatnya nanti. Ya. Nah, kalian pindah dulu ke common, kita pilih yang text view ya, yang atas ini paling kiri. Coba perhatikan sama-sama cara menempatkannya. Biar nanti kalian bisa menirunya lebih lanjut ya. Coba perhatikan semua. Jadi cara menggunakan objeknya di Android Studio itu adalah objek yang sudah kalian pilih itu tinggal klik dan tahan di mouse, kemudian di drag and drop ya, menuju ke area desain yang kita mau tempatkan dia di mana. Nah, misalkan saya mau taruh di pojok kiri atas seperti ini ya, coba perhatikan. Nah, mungkin sudah sesuai tampilannya di layar kalian. Setelah itu saya tinggal lepas mouse yang saya klik tadi. Ya. Nah, di situ ada tulisan kecil sebenarnya text view ya. Nah, untuk mengganti tulisan di dalamnya, itu coba lihat di bagian properti sebelah kanan. Jadi perhatikan dulu, jangan dilakukan ya. Jadi diingat-ingat apa yang saya buat ini. Saya akan coba buat langkah-langkahnya pendek sehingga kalian nanti bisa menirunya. Kalian tidak perlu merubah ID. ID ini adalah name ya, name pada text view tersebut. Apalagi ID dari text view ini tidak ada hubungannya dengan program kita nanti. Jadi tidak perlu dirubah-rubah ID-nya untuk text view itu sendiri. Yang kalian rubah adalah cari di bagian teks ya. Nah, ini coba scroll ke bawah, ada bagian judulnya teks. Nah, di teks ini saya akan tulis di sini adalah nama Anda. Saya sengaja buat dengan huruf besar. Boleh dengan spasi ini nggak apa-apa ya, nama spasi Anda. Setelah merubahnya Anda tekan enter. Nah, maka berubah tulisan di tengah ini ya, nama Anda. Oke, coba ditaruh dulu objek tersebut dan kemudian ganti dengan tulisan nama Anda. Coba kita merancang layoutnya dulu. Oke, saya kasih waktu 2 atau 3 menit untuk kalian menaruh itu. Jadi pilih text view ya, sebelah kiri ada text view, seret ke tengah-tengah. Kemudian setelah diklik, dilepas, baru diganti pada bagian teks. Nah, cari di bagian teks di propertiesnya.
Nah, bagi kalian yang tidak bisa mengikuti atau ada masalah, coba langsung interupsi, tidak apa-apa ya. Sampai di situ bagaimana? Ada masalah nggak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, nah ini belum posisi selesai ya, waktu kita menaruh sebuah objek layout di dalam sebuah desainnya Android ya, coba perhatikan sama-sama. Ada satu lagi yang harus kalian rubah, dan itu sangat penting untuk di Android Studio ya. Gimana, ada problem? Benar. Ada masalah nggak? Siapa? Silakan kalau ada yang masalah sebelum saya lanjutkan. Udah ya, aman. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini bagian yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah coba perhatikan sama-sama. Jadi, yang berikutnya harus kalian perhatikan adalah membuat constraint layout-nya. Ini penting banget ya. Artinya gini, coba perhatikan sama-sama di layar dulu, balik lagi ke kalau kalian pakai laptop di Alt Tab lagi, sehingga tampil di tampilan layar kalian adalah share screen yang saya buat. Nah, coba perhatikan ya di layout-nya ini. Kalau misalkan nanti kita punya beberapa objek ya, kalau kita punya beberapa objek, misalkan ada text view, kemudian ada text box, nanti kita pasang di sebelah kanannya, ada tombol dan sebagainya. Maka di dalam layout-nya Android ini ada yang namanya constraint layout ya. Ini di bagian bawah ini. Cara men-settingnya nanti kita akan tunjukkan. Kalau kita nggak setting itu constraint layout, yang terjadi adalah sering terjadi masalahnya gini. Kita masang beberapa objek, sudah rapi kelihatan di desain, tapi begitu dijalankan itu berantakan munculnya. Ada kalanya kadang-kadang nama Anda bisa di bawah ya. Tombolnya itu ada di atasnya dan sebagainya. Nggak rapi serapi seperti yang kita buat ini. Maka yang harus kita lakukan biar tetap dalam posisi rapi, maka yang harus kalian lakukan itu adalah melakukan setting constraint layout-nya. Cara men-setting constraint layout itu adalah, coba lihat apa yang saya tunjukkan, perhatikan sama-sama biar kalian bisa melakukannya. Kita harus kunci dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Caranya adalah klik kanan pada objek yang bersangkutan, coba perhatikan ya, klik kanan. Kemudian ada pilihan menu constraint. Nah, yang paling penting kalian lakukan adalah constraint top ya, parent top, ini diklik, sehingga akan ada garis panah menuju atas, dan ulangi lagi klik kanan untuk constraint parent start. Jadi dari kiri dikunci, dari atas juga dikunci. Maka desainnya Anda ini akan tetap fix di situ, nggak akan berpindah-pindah. Selalu akan berada di pojok sesuai yang diharapkan ini. Kalau tidak didefinisikan constraint, maka yang terjadi akan ada error, dan begitu dipaksakan pada saat dijalankan, maka yang terjadi adalah tampilannya akan berantakan ketika dibuka dari aplikasi Android. Maka penting ini constraint-nya tadi ya. Coba masih diingat nggak? Coba perhatikan, klik kanan, constraint. Pilihannya apa tadi? Ada yang bisa menjawab? Wakilkan apa saja yang diklik di sini? Parent top sama parent top. Ya, parent top dan parent start. ada dua. Start, Pak. Start ya, top dan start ya, itu yang paling penting yang diklik. Silakan coba dilakukan apa yang saya sudah buat tadi. Silakan. Jika nanti ada panah ke atas dan panah ke kiri ya. Sorry, saya minimize tadi. Silakan.
Sudah bisa mengikutinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ini kemana yang lain masih belum pada nyalakan kamera ini? Yang kamera nyala baru 16 orang, ini dari 28 orang ya. Maaf Pak, kamera saya rusak Pak. Ya, yang rusak segera diperbaiki ya. Artinya kalian boleh coba pakai HP juga bisa sebenarnya, pakai aplikasi tambahan. Jadi HP-nya gunakan sebagai webcam. Baik Pak, ini masih nyoba-nyoba dulu Pak. Oke. Ya, constraint-nya sudah semua diisi tadi? Sudah paham sampai di constraint sudah ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang coba kita tambah objek yang lainnya lagi ya. Coba perhatikan. Nah, saya misalkan sekarang pindah ke teks coba. Coba perhatikan sama-sama. Balik lagi ke Alt Tab Alt Tab ya untuk pindah ke screen-nya dari tampilan Android Studio Anda tadi. Karena sambil nyontek sambil mengerjakan ya, sambil melihat apa yang saya munculkan, kalian kerjakan. Saya coba step by step biar tidak terlalu berat buat kalian menghafalkan banyak langkah ya. Saya pindah ke teks sekarang di komponen ini. Nah, saya pilih yang plain text. Jadi ada teks yang standar ya. Plain text itu artinya teks yang standar. Jadi boleh hidup semua keyboard nanti hidup kalau kita pakai plain text. Jadi kadang-kadang kalau kita pilih yang password, biasanya nanti akan berubah jadi bintang atau karakter yang dipakai pada saat mengetikkan password. Kalau email, biasanya tombol yang nyala secara spesifik adalah tombol .com dan tombol add itu muncul ya. Dan divalidasi secara email. Kalaupun biasanya kelihatan adalah text box-nya itu tombol yang nyala, tombol angka, tombol tambah, ya tidak atau tombol kurung. Tidak semua huruf muncul kalau kita pilih yang teks-teks yang terkait ini ya. Apalagi kalau pilihnya number, coba perhatikan. Jadi yang muncul nanti keyboardnya adalah number saja, angka-angka saja yang muncul. Nah, kalau pilih plain text artinya semua tombol keyboard akan menyala di HP Anda kalau pilihnya plain text ya. Nah, di plain text ini saya akan coba pakai ya untuk mengetikkan nama, kan biasanya tombol yang hidup untuk nama kan semua tombol nyala ya. Misalkan saya tarik ya, coba perhatikan sama-sama. Ya, sama seperti tulisan tadi ya. Nah, saya taruh di sebelah kanannya nama Anda ini. Saya lepas ya. Ya. Kemudian boleh digeser-geser ya, disesuaikan. Nah, kalau misalkan pinginnya agak di tengah, nama Anda ini boleh digeser ke bawah. Karena toh juga sudah kita kunci tadi. Kita sudah mengkuncinya ya. Kita sudah kunci dengan tampilan atas bawah tadi. Constraint atas dan constraint bawah. Biar agak tengah pas seperti ini. Nah, di nama Anda ini, coba perhatikan. Sekali lagi, jangan dulu rubah di bagian ID ya. ID-nya jangan dirubah. Yang dirubah oleh Anda itu adalah di bagian teks ataupun coba lihat. Nah, di bagian teks nggak usah diisi. Name-nya ini dihilangin, delete kalau nanti isi. Jadi dalam keadaan kosong ya, teksnya kosong. Baru di enter. Jadi tanpa tulisan. Jadi hilangkan di bagian teks. Jangan di ID-nya menghilangkannya. Kemudian setelah taruh ini jangan lupa juga lakukan hal yang sama tadi. Klik kanan. Kemudian constraint lagi. Top dan constraint lagi sebelah kanan sebelah atas adalah yang bagian kirinya atau dari startnya. Ya. Nah, jadi selalu mepet dari kiri ke kanan dia, ya. Atasnya seperti itu dan dari kiri kanannya sejauh yang ini.
Oke, nah sudah sampai posisi nama Anda. Silakan, coba kalian lakukan. Pasang satu lagi pakai plain text. Silakan. Ya, mudah-mudahan masih ingat cara proses tadi. Kalau ada yang tertinggal ataupun kelupaan stepnya, nggak apa-apa, sampaikan ya. Nanti biar pada saat UTS ataupun saya kasih tugas, kalian tidak mengalami masalah. Kalaupun harus nanti bikinnya kerjasama, tapi kalian tahu apa yang harus dibuat, jadi lebih mudah memahami. Oke, sudah semuanya sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, dalam proses saya melanjutkan, kalau misalkan kalian belum paham, boleh interupsi, nggak apa-apa, disampaikan saja ya. Nah, sekarang saya akan taruh sebuah tombol. Coba perhatikan sama-sama apa yang saya buat, sehingga nanti kalian juga bisa niru. Jadi saya pindah dulu palette-nya ini ke button saat ini. Kemudian dari button saya akan ketemu di bagian paling atas ada juga tulisannya button. Nah, button itu banyak, ada image button, chip group, dan sebagainya. Tapi saya pakai yang button biasa, atau plain button ya. Coba perhatikan sama-sama. Cara menggunakannya sama, jadi tinggal klik, kemudian drag and drop ya. Nah, tempatkan sejajar dengan nama Anda misalkan ini. Kemudian dilepas. Nah, sampai muncul buttonnya itu di posisi yang kita harapkan. Nah, ingat yang dirubah jangan ID-nya dulu, tapi di teks yang dirubah dari button yang saya punya ini. Jadi ID-nya biarkan, kemudian cari di teks. Ya. Nah, setelah ketemu teks, buttonnya ini saya ganti menjadi kata-katanya yang kita buat proses misalkan. Kemudian saya tekan enter setelah menggantinya. Nah, setelah tombol atau button siap, lakukan langkah yang terakhir lagi sama, constraint-nya dibuat. Klik kanan, pada button yang sudah kita bikin tadi, constraint top, dan klik kanan lagi, constraint left, atau start ya, constraint start. Oke, ya silakan tambahkan buttonnya.
Oke, gimana? Sudah? Jadi langkah-langkah ke berikutnya sepertinya kalian sudah ingat, jadi bisa lebih cepat ya prosesnya. Jadi habis menaruh ada objek yang kita taruh beberapa ini. Ada 3 objek. Yang perlu kalian lakukan adalah mengatur constraint layout-nya ya, constraint layout. Oke, sudah semuanya ya? Sudah? Nah, Sudah, baik. Pak. Ya, coba sekarang perhatikan penjelasannya. Kalian pindah ke tampilan saya, lihat di screen saya yang saya share ya. Nah, coba perhatikan sama-sama semuanya ya. Jadi dari objek yang kalian miliki, yang saat sekarang kita udah pasang, itu ada 3 objek ya. Ada text view, yang tulisannya nama Anda, kemudian ada text box. Text box itu kalau di Android itu namanya adalah text ya, bukan edit text, tapi namanya namanya edit text, bukan text box gitu ya. Kalau di pemrograman Java atau pemrograman visual namanya edit text. Text box, namanya text box. Tapi kalau di Android namanya edit text, text yang bisa diedit. Kalau label ini namanya text view. Kalau button seragam, masih semuanya sama. Di pemrograman yang kalian pelajari dulu di semester sebelumnya ya, kalau belajar pemrograman. Jadi button itu sama di Android namanya. Yang berbeda lah text box-nya ini. Di Android namanya apa tadi? Apa namanya coba? Ada yang bisa jawab? Di Android namanya apa tadi? Ini ya namanya. Edit text ya. Kalau di Visual Studio itu namanya text box. Jadi kalau di Android namanya edit text. Nah, sekarang yang perlu kalian lakukan adalah perhatikan elemen-elemen apa saja yang akan berinteraksi dengan user. Dari 3 yang saya taruh, ada yang bisa jawab nggak? Elemen yang akan berinteraksi dengan user itu artinya gini, user bisa menaruh sesuatu atau user akan melakukan sesuatu terhadap elemen yang kita tempatkan. Itu dari 3 yang saya taruh, apakah 3-3-nya, ataukah 2, ataukah 1? Kira-kira berapa elemen yang akan user berinteraksi di situ? Silakan, Anda bisa jawab nggak? Ada berapa elemen yang akan user gunakan untuk berinteraksi di dalam 3 elemen ini? 1, Pak. Sebutkan angkanya, 3, 2, atau 1? Pak. 1. Oke, yang jawab 1, siapa tadi nih? Coba. Siapa yang jawab 1 tadi? Oki. Ya. Siapa yang jawab 1? Oki ya. Kenapa 1, Ki? Apa saja berarti? Apa saja yang 1 itu? Yang kayaknya user sih berinteraksi. edit text-nya, Pak. Edit text-nya. Edit text-nya. Ya, user akan berinteraksi di edit text. Interaksinya apa, Ki? Menurut Oki? User akan memberikan nama. Ya, oke. User akan memberikan nama. Betul, itu adalah interaksi namanya ya. Menurut kalian selain Oki ada lagi nggak? Apakah 1, ataukah 2, ataukah 3 kira-kira? 2, Pak. 2, Pak. 2. Apalagi kalau yang 2? Yang 2 itu apa? Berarti edit text, oke, sudah benar. Yang satu lagi apa? Yang button ya, Pak. Button proses Button. sama text itu, Pak. Ya. Oke, jawabannya 2 harusnya, Ki ya. Jadi jawabannya harusnya 2 yang dipakai berinteraksi. Coba perhatikan di tampilan screen saya. Di text box ini atau di edit text orang kan atau user ngetikkan nama atau dan sebagainya ya sebagai input. Interaksi yang lain adalah tombol proses kan. User akan ngeklik. Jadi ada 2 elemen yang akan dipakai user berinteraksi. Kalau nama Anda yang label ini user nggak interaksi apa-apa, dia hanya melihat saja ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh user di dalam text view-nya ini. Nah, tugas kita adalah sekarang apa? Memberikan nama di masing-masing elemen yang akan digunakan user berinteraksi. Agar mudah kita mengcoding ya. Kalau nama Anda di text view ini nggak usah dirubah namanya, biarin aja ID-nya nggak usah diganti. Yang kalian ganti ID-nya adalah yang dipakai user untuk berinteraksi. Berarti ada 2 yang diganti namanya. Nah, coba perhatikan cara mengganti nama. Saya akan pilih di edit text yang untuk nama, coba perhatikan. Maka yang saya ganti berikutnya adalah di bagian ID ya, di bagian ID. Di atas nih. Nah, di bagian ID ini saya akan gantikan nama dari text box itu adalah misalkan saya mau buat txt sebagai teks artinya ya. TXT nama, N-nya huruf besar saya pakai biar membedakan. Karena di ID ini nggak boleh ada spasi. Kalau pakai underscore juga boleh sebenarnya, tapi terlalu panjang kalau nanti kita ngetik.
Jadi saya bedakan antara txt dengan nama elemennya dengan penggantian huruf besar sebagai nama elemennya di huruf depannya. Jadi txt nama. Setelah mengganti tulisan di ID itu saya enter. Nah, berubahlah dia ID-nya menjadi txt nama ya. Kemudian kalau di button coba perhatikan. Saya klik dulu button. Nah, ganti ID-nya. Nah, kalau button saya singkat juga nama elemennya pertama biar membedakan antara txt dengan button ya. Bentar. Nanti ganti dengan nama btn proses ya. Jadi boleh diklik kanan, edit ID juga boleh caranya. Coba kalian ganti dulu yang txt nama coba. Yang ID untuk text box-nya ya. ID untuk text box-nya diganti menjadi txt nama. Setelah itu enter ya, silakan. Untuk text box-nya nama atau edit text-nya nama ganti dengan txt nama. Sudah diganti sudah? Untuk yang button kita ganti dengan nama btn terus proses, P-nya P besar ya. Proses, enter lagi. Setelah itu refactor. Jadi kasih nama btn proses, enter, kemudian klik tombol refactor tadi. Sudah semuanya habis itu udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Oke. Sebenarnya dia sudah auto save ya. Kita anggaplah kita sudah selesai ngedesain layoutnya. Seperti ini, sudah selesai ya. Ini sebenarnya udah auto save. Jadi kalau kalian masih ragu, boleh aja langsung dengan pilih menu control atau pilih file save boleh atau save all ya dari sini, file save all atau control S dari keyboard ya. Nah, selanjutnya kalau ada yang kuning seperti ini ya tanda seru itu boleh diabaikan saja. Karena sebenarnya Android menginginkan kalau kita membuat sebuah objek atau elemen yang ada tulisan di dalamnya itu menggantinya tidak dari teks yang langsung ditulis, tapi harus melalui sebuah sekumpulan teks. Karena nanti untuk memudahkan kalau kita membuat semacam kamus ya, kalau ganti-ganti bahasa dari teksnya, biar nanti bisa berganti untuk mengganti kata-katanya itu dari deretan teks yang memang sudah terdatabase. Nah, kalau yang kita lakukan sekarang kan mengganti langsung di teksnya ya, tidak mengganti pada yang dianjurkan oleh Android, yaitu menggantinya pada res atau resources-nya dia. Nah, kalau kita mengganti pada posisi resources text ya namanya nanti kalau kalian belajar lebih lanjut. Nah, kalian bisa membuat aplikasi dengan multi language. Jadi tulisan-tulisan yang dimunculkan itu bisa dirubah dengan beberapa bahasa ya. Sehingga user lebih memahami apa yang harus dilakukan setelah dia berinteraksi dengan aplikasi kita. Nah, kalau aplikasi yang kita bikin ini anggaplah tidak seperti itu ya. Kita hanya bikin tulisan yang langsung dirubah dari teksnya langsung, dari propertiesnya sendiri. Sebenarnya tidak terlalu dianjurkan, tapi bukan error artinya tanda seru ini. Jadi sifatnya dia hanya mengingatkan ya, mengingatkan saja. Nah, setelah kalian simpan, coba sekarang cari bagian tempat kita menaruh coding ya. Kita cari tempat kita menaruh coding. Itu filenya ada di folder Java, kemudian sama-sama coba lihat dulu di propertiesnya, walaupun sudah kebuka ya. Kalau misalkan ini ketutup misalkan, jadi kalian harus mencarinya di Java, kemudian cari di com, nah, com Android say hello. Di situ ada main activity ya. Klik 2 kali. Nah, kalian akan dihadapkan pada konten untuk mengetikkan coding Java-nya.
Nah, file layout-nya yang tadi kalian bikin ini, kalau misalkan ketutup ya, dia adanya di mana tempatnya? Coba perhatikan. Jadi otomatis kan dia membuat 2 file setiap kali satu activity. File coding yang berekstensi Java, dan satu lagi file layout yang berekstensi XML. Nah, file layout-nya itu ada di mana? Coba perhatikan, carinya sama-sama biar ingat. Carinya adalah di res, kemudian di res itu ada layout. Nah, di layout itu muncullah file yang berekstensi XML. Double klik di sini. Nah, dia akan meload ulang layout yang kita buat tadi, ya. Nah, file codingannya adanya di Java. Isinya seperti ini, main_activity.java. Nah, di sini nanti kita akan mulai membuat kode bagaimana ketika tombol proses itu diklik, memanggil apa, memunculkan apa. Ya, di sini nanti kita mengcodingnya. Sudah ketemu nggak file ini dulu? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar ya. Kalian keep dulu sampai di sini filenya, programnya, biar nanti seragam sama 3 kelas lain yang saya ajar ya, biar materinya seragam. File program Hello ini kalian keep dulu. Jadi kalau kalian ingin memahami benar apa yang kita pelajari, nggak apa-apa sedikit-sedikit, tapi kalian paham betul langkah-langkahnya ya. Jadi dari proses yang pertama kita lakukan adalah merancang layout seperti yang kita lakukan ini, merancang layout dan memberikan nama dari objek-objek yang dipakai berinteraksi. Nah, di pertemuan berikutnya yang kita bahas nanti adalah bagaimana memfungsikan elemen-elemen tadi untuk bisa bekerja selayaknya program. Nah, step berikutnya kita akan bahas itu nanti ya. Kalian keep dulu pekerjaan project ini, sehingga nanti di minggu depan kita bisa mulai dari file Java-nya ini, di pertemuan berikutnya. Kira-kira bisa paham dulu sampai sini prosesnya, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Ya, buat yang nanti Bisa, Pak. tadi masih ketinggalan file-filenya ya, coba kalian nanti koordinasi dengan temennya. Kalian bisa minta satu file, satu foldernya ya, say hello, folder say hello itu pada temennya, sehingga minggu depan tinggal di open project saja ya. Tinggal nanti kalian open project ya. Jadi pilih open, kemudian buka project yang kalian simpan dari temennya tadi. Ya, say hello satu folder ini diklik langsung oke, dia langsung ke projectnya ya. Nah, seharusnya kemarin kan udah nyimpen di satu folder ya. Nah, satu yang ketinggalan tadi itu boleh minta ke teman yang sudah lengkap filenya. Sehingga di minggu berikutnya tinggal buka say hello pada folder aja, arahkan, tinggal klik OK, maka dia akan ngebuka selengkapnya project seperti ini. Oke, baik. Sampai di sini dulu untuk pertemuan yang hari ini ya. Simpan projectnya. Kita lanjutkan nanti step berikutnya di pertemuan berikutnya lagi untuk mengolah di bagian Java. Kalau kalian mau nyoba-nyoba sendiri, jangan lupa backupnya di yang dalam posisi ini biarkan. Kalian mau lanjut lagi dengan pemahaman yang kalian dapatkan misalkan dari YouTube ataupun dari internet, silakan lanjutkan. Tapi kalau misalkan ada stuck, nanti coba compare dengan langkah yang saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi file yang asli tetap disimpan ya, yang file dari posisi terakhir sekarang. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak, Pak. Untuk saat ini tidak, ya? Pak. Oke. Baiklah kalau begitu ya, pertemuan yang sekarang kita akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya ya.